kembali lagi kita berkumpul untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, di minggu kali ini spesial banget karena kita akan merayakan hari Pentakosta. Adik-adik ada yang tahu gak ya? Kakak-kakak tahu gak sih ya Pentakosta apa? Turunnya Roh Kudus, Kak. Nah, betul Kak Syaret. Oke, kalau gitu kita harus semangat karena Roh Kudus sudah turun. Untuk apa ya adik-adik? Untuk melindungi kita, menyertai kita. Nah, sekarang kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Penatua. Silakan. Halo, Shalom, selamat pagi adik-adik yang saya kasih di dalam Tuhan. Gimana kabarnya? Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita semua diberikan kekuatan oleh Tuhan, boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Baiklah, kalau kita akan mendengarkan firman Tuhan, tentu kita akan minta kekuatan kepada Tuhan agar supaya kita boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Baiklah, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita lipat tangan, kita berdoa, kita minta kekuatan kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita semua bersama-sama dengan keluarga, adik-adik tercinta, boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Bapa, sebentar lagi kami semua akan mendengarkan akan firman-Mu. Kami akan belajar puji-pujian. Kami akan membacakan akan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami semua Bapa, agar supaya kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu. Bantu kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar firman ini dapat tertanam dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga tamatnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang
Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Mari adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami mendapatkan terang dari Roh Kudus-Mu untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, kuasai dan urapi dengan kuasa yang dari Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Di sini kakak akan membacakan, judulnya adalah Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri?" Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Median, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir,
mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ke 13. Nah, adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, nih kakak mau bertanya nih kepada adik-adik. Adik-adik pernah enggak dijanjikan oleh papanya atau mamanya atau opung, kakek atau nenek? Misalnya gini, Rafael, kalau nanti naik kelas, mama mau beliin kamu sepeda baru. Atau bisa juga, Ellen, kalau nanti nilai ulangan kamu bagus, nanti mama akan belikan baju baru. Atau juga ada dari opungnya bilang kepada Gabriela, Gabriela cucuku yang baik, kalau nanti kamu ulang tahun, aku belikan, opung akan belikan kue ulang tahun. Pernah dijanjikan seperti itu adik-adik? Atau mungkin pernah dijanjikan yang lainnya? Pasti ya, adik-adik pernah mendapatkan atau menerima janji-janji seperti itu. Nah, masalahnya kalau janji-janji itu tidak ditepati, kira-kira apa yang adik-adik rasakan? Pasti akan, kalau janjinya tidak ditepati, merasa kecewa? Pasti ya. Bersungut-sungut? Iya. Marah? Bisa iya, bisa tidak. Nah, itu juga sama seperti yang kakak alami. Kalau kakak juga dijanjikan hal-hal yang membuat senang tadinya, ternyata janjinya itu tidak ditepati, maka kakak juga akan sama seperti adik-adik. Kakak akan kecewa, kakak akan bersungut-sungut, bahkan kakak bisa juga marah. Itu kalau kakak dijanjikan sesuatu tetapi tidak ditepati. Sama kan sama adik-adik. Nah, sekarang kalau yang menjanjikan itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji kepada para murid-muridnya. Kira-kira ditepati atau tidak, adik-adik? Ditepati atau tidak? Iya. Karena Tuhan Yesus yang menjanjikan sesuatu kepada para muridnya, maka Tuhan Yesus pasti akan menepati. Pasti janji Tuhan Yesus akan digenapi. Nah, cerita di dalam Alkitab kali ini yaitu janji tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang kalau kita tadi sudah mendengarkan tentang cerita dari Kisah Para Rasul 2 tadi, sekarang adik-adik membayangkan kalau adik-adik waktu itu seperti para murid-murid Tuhan Yesus, setia mengikuti perjalanan Tuhan Yesus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, mengikuti Tuhan Yesus dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota yang lain. Nah, di dalam perjalanannya para murid-murid mengikuti Tuhan Yesus, ternyata ada beberapa kejutan atau peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tidak diketahui oleh murid-murid Tuhan Yesus. Yaitu apa? Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bersama Yesus, ternyata Tuhan Yesus disalibkan. Kemudian setelah Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mengalami kematian dan dikuburkan. Nah, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus akan menengok kuburan Tuhan Yesus, ternyata kuburannya sudah
kosong. Mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada. Tuhan Yesus sudah bangkit. Ya. Kemudian kebangkitan Tuhan Yesus dilanjutkan lagi pada waktu perjalanannya murid-murid ke Emmaus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada waktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus itu tidak tahu. Mereka dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa. Dan bukan hanya itu saja. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa para muridnya tidak akan sendirian. Karena apa? Karena Tuhan Yesus akan memberikan seorang penolong, seorang penghibur, seorang Roh Kudus atau Roh kebenaran. Nah, karena Tuhan Yesus berjanji, maka para muridnya menantikan janji Tuhan Yesus. Mereka berkumpul di suatu tempat, di salah satu rumah. Mereka berdoa, mereka membaca kitab suci, dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu tiupan angin keras yang melanda ruangan itu, melanda rumah itu. Apa yang terjadi adik-adik? Murid-murid yang saat itu sedang berkumpul merasa kaget, merasa terheran-heran, bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Saling bertanya. Nah, tiba-tiba ada lidah-lidah api, lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap kepada setiap murid-muridnya. Begitu lidah-lidah nyala api itu hinggap kepada murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus langsung berkata-kata dengan bahasa yang tidak mereka pahami, berkata-kata dengan bahasa asing. Murid-muridnya juga merasakan kaget, merasakan kebingungan. Karena kita tahu ya, adik-adik, bahwa murid-murid Tuhan Yesus adalah murid-murid yang sangat sederhana. Untuk belajar bahasa asing saja mereka tidak tahu dan tidak mengerti. Tetapi mereka bisa berkata-kata dengan bahasa asing itu karena di sana ada Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang memimpin para rasul, yaitu para murid Tuhan Yesus, untuk berbicara dengan bahasa asing. Nah, adik-adik, mendengar bahwa di Yerusalem itu ada peristiwa, yaitu bahwa para murid Tuhan Yesus berkata-kata dan dikuasai oleh Roh Kudus, maka mereka, bangsa Israel dari segala macam penjuru, berbondong-bondong berdatangan ke Yerusalem dan mereka berkumpul. Bahkan mereka menjadi terheran-heran karena dia melihat langsung, mendengarkan sendiri bahwa rasul-rasul itu berbicara dengan bahasanya mereka. Mereka juga bingung, mereka juga kaget, dan mereka juga bertanya-tanya. Mereka menggunakan bahasa, tadi dikatakan di dalam Alkitab, ada bahasa Partia, ada bahasa Media, ada Elam dan sebagainya. Adik-adik, semuanya itu dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus. Semuanya
karena pertolongan dari Roh Kudus. Coba kira-kira adik-adik tahu nggak apa yang dikatakan atau dibicarakan oleh para rasul pada waktu dia berbicara itu, apa yang disampaikan? Ada yang tahu? Ternyata mereka bercerita tentang pekerjaan Tuhan Yesus selama di dunia, menyaksikan kemurahan Tuhan, bercerita tentang keselamatan yang dari Allah, bercerita tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus yang dilakukan. Orang-orang menjadi heran. Nah, adik-adik, itu yang dinamakan hari Pentakosta. Pentakosta berarti peristiwa turunnya Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus itu 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Penta artinya 50. Jadi Pentakosta adalah hari ke-50 dihitung dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, melalui peristiwa Pentakosta kita juga diingatkan untuk semakin berani menyaksikan, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yesus sudah menepati janjinya kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus akan memberi seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan ternyata janjinya itu tidak hanya untuk para muridnya. Janji bahwa Tuhan Yesus akan memberi Roh Kudus itu juga kepada saya, kepada kakak, kepada adik-adik semuanya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang akan memberikan keberanian, kekuatan kepada kita untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah, kemurahan Allah di dalam hidup kita. Adik-adik, berani tidak menyaksikan kebaikan Tuhan? Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan. Nah, contoh yang paling sederhana, kita mulai sekarang harus berani untuk berdoa. Jadi kalau papa mama disuruh pada waktu kita berkumpul untuk berdoa makan, disuruh berdoa makan, kita harus berani. Ya, berani berdoa. Tidak hanya di rumah, tidak hanya dalam keluarga, tapi bisa juga di kelas, di sekolah, atau juga di sekolah minggu. Berani juga bercerita adik-adik untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Adik-adik jangan takut. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang akan memimpin dan memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk kita dapat melakukan semuanya itu. Roh Kudus yang akan memimpin kita. Kita ingat tidak sendirian. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi adik-adik jangan takut. Semangat. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus memimpin kita, memberikan keberanian, memberikan kekuatan supaya kita berani bercerita, menyaksikan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita dan adik-adik dan saya. Oke? Jangan takut, semangat. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang melalui Roh Kudus kami diingatkan untuk berani menyaksikan, berani memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang menolong, memimpin kami supaya apa yang disampaikan pada pagi hari ini, Tuhan juga yang memberikan kekuatan, memberikan rasa tidak takut untuk menyampaikan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang terus melayani adik-adik sekolah minggu GKI Jainal Jakse. Berikan hikmat, berikan kesehatian di dalam pelayanan yang sampai saat ini kami masih menggunakan live streaming. Tuhan menolong dan memberkati setiap usaha dan kerja kakak-kakak sekolah minggu. Berkati juga untuk adik-adik yang saat ini sedang mengikuti kebaktian pagi. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kepandaian, ketekunan di dalam belajarnya, dan kami menyerahkan adik-adik dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mengakhiri kebaktian pagi ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin dan berkati di dalam kegiatan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, sampai ketemu. Dah. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya dikasih ke papa mama ya, biar dibawa ke gereja. Sekarang kita angkat pujian, aku bawa, aku berikan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan ini Tuhan, agar berguna untuk kerajaan-Mu. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah di akhir kebaktian minggu ini. Nah, jangan sedih, kita minggu depan pasti akan ketemu lagi. Oke, sebelum kita menutup kebaktian hari ini, mari kita menyanyikan lagu King Kong Badannya Besar. Tapi aneh kakinya pendek, lebih aneh binatang
doa dipimpin oleh Kak Diva. Oke, mari adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada hari ini kami telah selesai beribadah. Berkati kiranya firman-Mu tadi dapat tumbuh dalam hati kami. Tuhan, berkatilah juga guru-guru, papa mama yang senantiasa mengajar kami. Berikanlah kami kesehatan dan tolong Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu dapat menghibur dan memulihkan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona maupun yang sedang mengalami bencana. Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya dapat berjalan dengan lancar. Inilah doa kami yang jauh dari kata sempurna yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.